Asesmen lapangan, presentasi salah satu dari 5 kandidat lainnya dalam Local Hero in Tourism 2026. Inilah Nur Ahmadi, Desa Wisata Wukir Sari. Semoga Mas Nur Ahmadi menjadi lokal hero tourism yang terbaik. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terutama tim juri dan dari Kementerian Pariwisata yang kami hormati. Selanjutnya, kami akan sedikit memaparkan terkait dengan apa yang mungkin tadi telah disampaikan oleh beliau Bapak Kadis, beliau Bapak Lurah terkait dengan Desa Wisata Wukir Sari dan diri saya. Mohon izin, tentunya Wukir Sari ini tidak bisa seperti ini karena saya sendiri itu tidak, tetapi banyak tim, banyak orang yang selalu setia mendampingi kami. Salah satunya adalah beliau Pak Isnain Muntarom sebagai ketua di Koperasi Jasa. Jadi kalau beliau itu yang selalu jaga rumah, kalau saya yang biasa di luar, karena kami berbagi peran. Pak Isnain Muntarom itu juga sebagai dukung di sini, kemudian ngendikane beliau itu kan warga selalu mendengarkan. Artinya masyarakat itu masih selalu sami nawa atau kepada tokoh atau pemimpin di tempat tersebut atau di desa tersebut. Salah satunya adalah Pak Dukuh, Pak Lurah ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, ini riwayat singkat dari saya. Saya nggak kuliah, ditawarin juga sama Pak Amin, ayo kuliah Mas. Wegale Pak sing pun ragi repot. Tetapi saya selalu mendorong adik-adik untuk melanjutkan kuliah. Saya cuma sampai sekolah menengah atas saja, dan habis itu kami fokus dalam batik awalnya, karena saya lahir dari ibu seorang pembatik, nenek seorang pembatik juga. Jadi kami lahir itu di samping saya sudah ada cantik. Dan punya batik juga Bapak Ibu Sekar Arum yang berada di sisi utara dari sini, kurang lebih 5 meter, 10 meter dari sini itu ada Sekar Arum. Kemudian mendampingi Pak Muntarom juga menjadi ketua batik Giriloyo. Kemudian ketua Forkompok Darwis Bantul, nggak tahu ini besok pilihan lagi, terpilih lagi atau enggak ini Pak Karman. Kemudian Ketua Forkom Pok Darwis Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Pak Doto yang telah meninggal dunia, dan alhamdulillah di tahun ini kami mendapatkan amanah lagi untuk menjadi Ketua Forkom Pok Darwis Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk riwayat berkarya yang kami tekuni salah satunya adalah batik tulis, kemudian pengelolaan desa wisata. Dua ini yang keseharian kami, ini menjadi satu kegiatan, dan sebenarnya hari ini kami juga ada kegiatan mendampingi di IP sampai dengan hari Kamis, tapi hari ini saya izin untuk bisa bersama-sama dengan tim dari Kementerian Pariwisata. Untuk IKM Batik Sekar Arum, Ketua Koperasi Jasa Kampung Batik ini hampir sama. Kemudian yang keluar terkait dengan batik, hampir di semua wilayah di Indonesia saya pernah kunjungi. Terakhir kemarin saya di Makassar bersama-sama dengan Dikeranas Makassar, ingin membuat batik tapi motifnya lontara. Huruf kalau di Jogja ini Honocoroko, kalau di Makassar ternyata ada juga itu. Nah ini mau dibikin satu motif batik khas dari Makassar. Kemudian Maluku, kami 5 tahun ke Maluku yang perjalanannya sangat luar biasa, harus perjalanan darat, perjalanan udara, perjalanan laut, itu kami tempuh sampai ke Maluku Tengah. Maluku Tengah kami 4 tahun, 5 tahun, kemudian di tahun kelima, alhamdulillah di Maluku Tengah sekarang sudah mampu membuat dan produksi motif batik khas Maluku Tengah di sana. Di Indonesia Timur selain Maluku ada juga di Papua, Jayapura, kemudian Cirebon, Tuban, Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Bengkulu. Bengkulu juga ada dengan motif khasnya di Bengkulu. Kalau Bengkulu
motif khasnya adalah besurek, sama-sama dengan huruf-huruf khas dari masing-masing daerah di masing-masing daerah, baik itu di Jogja maupun di luar Jogja. Untuk rekam jejak Desa Wisata Ukirsari, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, batik di sini itu sudah ada mulai 1634. Jadi di tahun 1634 Kerajaan Mataram itu mulai membangun makamnya Raja Mataram yang ada di Imogiri. Nah, kenapa dan ada apa hubungannya dengan Desa Wisata Ukirsari dan batik? Keraton itu selalu memakai kain batik dalam setiap kegiatan dan upacara di keraton. Jadi tatkala upacara-upacara di keraton itu mesti memakai kain-kain batik khas keraton atau khas Mataram. Seperti yang di sebelah utara, itu ada satu kain batik dengan motif Sido Mukti. Satu harapan untuk menjadi orang yang mulia, orang yang mukti, orang yang kecukupan. Maka batiknya, motifnya adalah Sido Mukti. Ini biasa dipakai untuk upacara pernikahan bisa. Kemudian selain itu ada Sido Asih. Biasanya kalau upacara pernikahan itu memakai kain batik Sido Asih yang filosofinya adalah menyatukan dua hati dalam satu ikatan pernikahan. Selalu setia, selalu mengasihi antara laki-laki dan perempuan. Dan baru di tahun 2022 kunjungan wisatawan itu mulai naik lagi. Kunjungan wisatawan mulai naik lagi di tahun 2022 ini berkat juga bantuan dari pemerintah, influencer dan YouTuber. Jadi kami terdongkrak dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah juga, influencer dan YouTuber yang mengunggah kembali tentang potensi desa wisata Ukirsari. Oke, selanjutnya ini adalah pengelola desa wisata Ukirsari. Jadi ketua satunya adalah beliau Pak Isnaini Muhtarom. Saya adalah ketua dua. Karena seperti yang saya sampaikan, urusan keluar biasanya saya, tapi yang urusan di dalam bersama dengan masyarakat yaitu adalah beliau Pak Isnaini Muhtarom. Kemudian Mas Ahmad Bahtiar, ya ini adalah sekretaris kami, dan Mas Jazir juga, beliau adalah sekretaris kami, dan kami mencoba ada tongkat estafet yang mulai kami lanjutkan, kami teruskan kepada adik-adik kami. Mas Bahtiar ini adalah termasuk generasi muda yang mau bergabung bersama dengan kami untuk melestarikan budaya batik dan tentunya mengembangkan potensi desa wisata Ukirsari. Ada juga Mbak Utami, beliau juga masih termasuk muda, tapi sekarang sudah jadi bapak baru seminggu. Tapi mudah-mudahan masih setia dengan desa wisata Ukirsari. Ini beberapa email alamat kami terkait dengan desa wisata Ukirsari. Kemudian faktor yang mempengaruhi kekuatan budaya lokal, keberadaan lebih dari 643 pengrajin batik. Dalam 3 dusun kami ada 643 pengrajin batik. Kemudian batiknya adalah batik tulis, batik yang dikerjakan dengan menggunakan tulis tangan, bukan batik cap, bahkan bukan printing atau kain yang bermotif batik. Kemudian melestarikan budaya batik tradisional. Jadi seperti motif-motif ini, tetapi kami juga mengembangkan motif yang baru, walaupun kami tidak meninggalkan motif-motif klasik yang sudah puluhan tahun dilestarikan di tempat ini. Berikutnya adalah daya tarik utama adalah paket eduwisata batik dan melibatkan pengrajin batik sebagai pemandu wisata lokal. Jadi ini Ibu, Bapak, setiap 5 wisatawan kami nanti akan memanggil 1 orang pengrajin, dan itu kami gilir. Kami ada 12 kelompok. Nanti tim koordinator dari belajar batik selalu akan memberikan informasi terkait dengan jadwal kunjungan tamu, tanggal berapa. Kemudian beliau koordinator akan membagi siapa yang harus hadir. Kelompok A, B, C terbagi menjadi 12, itu nanti diambil, disesuaikan dengan jumlah wisatawan yang hadir di sini. Kunjungan wisatawan kami mulai dari anak-anak TK sampai dewasa. Ini kalau anak TK
kami tidak menggunakan cutting, tapi menggunakan kuas. Jadi kalau menggunakan cutting mungkin akan sedikit berbahaya buat mereka karena belum bisa mengatur keluarnya lilin panas, maka kita antisipasi dengan menggunakan kuas. Kemudian wisata belajar membatik dan belanja batik. Kalau penjualan kami di bulan terakhir kemarin berapa Mas Bahtiar? Yang hafal bukan saya, tapi sekretaris sama bendahara. Atau Pak Ketua nanti bisa memberikan informasi Pak Muhtaro. Untuk di bulan kemarin ada 1 bulan 100 berapa Pak Taro? Di galeri 131 juta. Alhamdulillah. Kain. Untuk yang kain, bukan yang belajar. Jadi kalau yang kain kami ada sistem. Anggota koperasi boleh menitip hasil karyanya di galeri. Tetapi ada ketentuan 20% buat pengelola desa wisata atau buat koperasi. 80% buat pengrajin, yang 20% kami bagi untuk operasional, untuk marketing fee dan yang lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan dampak dari program, salah satunya adalah memberdayakan lebih dari 640 pembatik tulis, memberikan omset desa wisata lebih dari 3,3 miliar per tahun. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mungkin saya cuma sedikit aja, karena nanti teman-teman tentunya yang ingin mengulik lebih dalam lagi tentang Mas Nur Ahmadi dan Desa Wisata Wukir Sari. Tentunya dari apa yang disampaikan tadi sangat detail dan sangat memberikan gambaran kepada kami. Yang jelas nanti saya ingin lebih wawancara ke penerima manfaat untuk benar-benar nanti menggali apa yang disampaikan Mas Nur itu apakah nanti memang sesuai yang disampaikan atau tidak, dan nanti kita juga ingin melihat dokumen-dokumen secara langsung apa yang kemarin sudah di-upload di borang yang sudah dikirimkan ke Kemenpan. Proses pengolahan itu seperti apa, dan itu nanti mungkin akan menjadi catatan khusus bagi kami ketika itu menjadi modal nanti ketika menentukan 3 dari 5 yang akan diambil menjadi pejuang pariwisata di Indonesia ini. Dan tentunya kami berharap dengan teman-teman Wukir Sari yang sudah mendapat predikat desa wisata berkelanjutan, nanti perlu dipikirkan lagi ketika kita menerima tamu dan kita menyajikan. Mungkin ini kan masih ada botol plastik ya, masih ada botol plastik, dan mohon maaf tadi di tempat tempuan itu masih ada statelessnya. Menjadi catatan saya dari Mas Agus Jati. Yang pertama terkait dengan pengelolaan limbah cair dan limbah padat. Jadi mungkin kemarin waktu pengisian borang saya belum melengkapi terkait dengan limbah padatnya itu diolah seperti apa. Nah, nanti bisa kita lihat bersama terkait dengan limbah padat. Limbah padat dari proses melorot atau menghilangkan lilin panas, tatkala sudah selesai proses pewarnaan, kemudian direbus, lilin itu akan menjadi satu dalam panci di situ. Nah, setelah 12 jam, lilin itu akan menggumpal. Tetapi kan masih bercampur dengan beberapa kotoran yang terdapat dalam lilin. Nah, itu akhirnya kita bersihkan. Kemudian kita olah lagi lilin itu menjadi lilin yang bisa dipakai lagi untuk membatik. Tentunya dengan ada campuran-campuran, komposisinya nanti sudah kami tulis di tempat pengolahan limbah. Jadi ada gondol rukem, kemudian ada minyak sawit atau minyak jelantah. Kalau sekarang kan kita mencoba untuk memakai minyak sawit. Jadi biar lebih ramah lingkungan, itu kami mencoba minyaknya kami ganti dengan minyak sawit. Itu kita olah lagi, kemudian lilin yang tadinya itu limbah akhirnya bisa dipakai lagi untuk membatik. Nah, itu mengurangi pembelian bahan baku lilin tatkala mau digunakan lagi.
Kemudian untuk limbah cair, dari proses pewarnaan kain yang sudah dibatik, itu nanti ada tempatnya sendiri. Kemudian baik itu limbah sisa dari pewarna ataupun limbah cucian, itu nanti akan mengalir ke kolam. Ada satu kolam tertentu, kemudian di kolam itu kita kasih mesin pengangkat air, yang itu sudah otomatis, kita kasih mesin otomatis, naik. Nanti ke tangki, ada 4 tangki. Tangki yang pertama itu isinya ada hijau, ada arang, ada koral. Nah, asumsi zat-zat warna yang dari kolam besar itu naik nanti akan tersaring dalam hijau, dalam arang, dalam koral di situ. Kemudian ngalir lagi ke tangki yang kedua. Tangki yang kedua sama ada isinya, yaitu arang, koral, hijau. Kemudian tangki yang ketiga yang agak kecil itu nanti isinya adalah kaporit untuk menjernihkan. Nah, kemudian arang, ada hijau, ada koral, itu setiap 6 bulan itu kita ganti. Seperti itu. Nah, keluar airnya itu nanti sudah jernih, kemudian kita kasih tanaman. Kalau tanaman itu sudah tumbuh, berarti zat-zat kimia itu sudah tidak ngalir lagi di aliran terakhir. Itu ada 2 tumbuhan. Ada anak-anak dari kampus ITY. Itu beliau ada penelitian, kebetulan saat ini menanam juga tanaman. Air yang buat nyiram itu adalah air limbah. Nah, dengan asumsi kalau air limbah itu bisa buat nyiram, tanaman itu tumbuh, berarti zat kimianya sudah tidak ada lagi. Nanti bisa kita lihat di sana, Mas Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya Iwan, saya dari Makassar. Tempat saya di Maros. Saya mohon maaf sebelumnya, orang Makassar biasanya agak to the point. Iya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Pak Nur Rahmadi, sebenarnya saya beberapa ada catatan yang sangat bagus, tapi juga ada beberapa yang mungkin saya harus klarifikasi ulang ke Pak Nur Rahmadi. Yang pertama, Jogja ini kan dari dulu kita sudah kenal dengan kekuatan budaya yang sangat kuat. Ya. Bahkan ya saya mohon maaf, di Jogja ini orang baru lahir dia sudah apa ya istilahnya, sudah bisa langsung jadi pelaku wisata ya. Karena kan memang karakternya lembut ya. Beda kami di Makassar ya. Di Makassar ini kami baru lahir langsung teriak-teriak. Iya. Terus kalau kita bicara batik, Jogja juga akarnya jauh ke belakang. Sudah sangat kuat menurut saya. Kalau kita bicara soal apa ya budaya di Jogja, dan kebetulan Pak Nur Rahmadi mengembangkan itu di sini. Karena akar budayanya sudah sangat kuat. Pertanyaannya adalah lalu apa yang baru? Karena kan batik ini sudah sesuatu yang memang sudah ada, sudah dilakukan oleh leluhur kita. Ada orang yang mungkin dari kelas SD sudah membatik gitu kan. Ya mungkin itu satu. Pertanyaan kedua, secara individu Pak Nur Rahmadi pasti punya tantangan. Misalnya apakah dalam proses mereklaim, mengembalikan ke kebiasaan untuk membatik gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya ingin tahu sekali soal apa alasan personal Pak Nur Rahmadi melakukan ini. Ya, karena biasanya setiap penggerak lokal itu punya alasan personal, sesuatu yang tidak bisa dibeli, gitu kira-kira. Informasi soal kira-kira berapa perputaran uang yang ada di penerima dampak itu, lalu kemudian saya mohon izin juga mungkin ini supaya balance, kan biasanya dari perputaran uang itu akan ada pendapatan asli di desa gitu kan. Mungkin saya butuh jelas
sedikit kejelasan soal itu. Nah, yang terakhir ini agak ekstrim Pak Nur Rahmadi, karena saya basicnya lingkungan Pak. Saya basicnya lingkungan. Jadi ketika Pak Nur Rahmadi tadi sempat bilang di gunung itu dibuat live musik, ya saya agak terganggu sebenarnya. Ya karena saya basicnya lingkungan. Ya. Kedua, ketika Pak Nur Rahmadi bilang sawah-sawah yang tidak produktif itu kemudian dibuat panggung hiburan dan sebagainya, yaitu menjadi pertanyaan ke saya soal apakah kemudian keberlangsungan kita ini, keberlangsungan pariwisata ini itu tidak mengganggu keberlangsungan makhluk lain selain kita. Itu yang mungkin jadi yang agak mengganggu saya tadi. Kemudian mungkin yang terakhir sebagai masukan saja, saya hanya mempertegas bahwa kami ke sini melakukan penjurian untuk lokal hero in tourism. Artinya mungkin ya kita perlu mempersonalisasi. Maksud saya kita tidak sedang mendengarkan presentasi soal desa wisata, tapi lebih ke personalisasi Pak Nur Rahmadi sebagai penggerak di sini. Nah karena itu mungkin tadi Mas Agus lebih memilih akan bertanya ke orang-orang penerima dampak, karena sesungguhnya yang ingin kita dengarkan dampak itu adalah Pak Nur Rahmadi. Ya sebenarnya mungkin itu menjadi catatan saja. Terima kasih Pak. Langsung saja saya mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama, batik ini mungkin sudah mendarah daging di Bukir Sari atau di Giriloyo ini, dan budaya Jogja mungkin juga sudah mendarah daging terkait dengan Jogja. Tetapi apa yang baru di Bukir Sari? Batik mungkin itu sudah menjadi warisan budaya dari 1634. Tetapi edukasi membatiknya itu kan tidak semua orang bisa. Artinya begini, batik kalau kita cuma jualan batik, jualan kainnya, uang saku wisatawan yang kesini itu tidak sama. Ada yang uang sakunya tebal, ada yang uang sakunya memang terbatas. Nah, sementara harga kain batik kami rata-rata di atas 500.000 semuanya. Nah, dari situ akhirnya kami berpikir, wisatawan belum tentu mampu untuk membeli souvenir-souvenir yang ada di Desa Wisata Bukir Sari, salah satunya batik. Kemudian kami bersama dengan teman-teman pengelola mencoba mengemas edukasinya ini yang kita jual, paket belajarnya ini yang kita jual dengan harga 50.000, 250.000, 100.000. Insya Allah itu masih mampu lah masyarakat umum itu untuk datang dan membeli paket di situ. Nah akhirnya tatkala kain tidak terjual, paket edukasinya itu yang kami jual. Menyambung sebentar ya Bu, Pak Iwan tadi yang berkaitan dengan Watu Gagak. Watu Gagak itu pemanfaatan lahan yang tidak produktif. Saya juga membuat namanya Mas Nur Rahmadi juga ada di situ, Bukir Sari Konservasi Komunitas. Ada di Bukit Watu Gagak, wisata kami yang baru itu memang benar-benar tidak bisa dialami apa-apa karena bebatuan di sana itu. Bukan lahan pertanian, bukan ladang, tapi batu putih. Tidak bisa ditanami apapun. Jadi kita bikin landscape di situ, kita beli bahkan dari komunitas itu juga menanam di sana. Beberapa komunitas OPD dan Polda itu juga menanam di sekitar situ. Tapi yang di atas yang kita manfaatkan itu berbatuan. Jadi ada tempat duduknya juga berbatuan, lalu bisa memandang view dari atas karena tinggi, dan di sana bukan lahan pertanian tapi berbatuan yang kita manfaatkan.